Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Weni Sunaryo, Master of Arts. Beliau adalah seorang ahli terapis okupasi. Perbincangan kami kali ini tentang menolong penderita depresi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kepada Pak Paul, seringkali kita akhir-akhir ini mendengar istilah orang yang dilanda depresi. Sebenarnya apa sih itu Pak Paul? Istilah depresi sebetulnya adalah sebuah istilah klinis ya Pak Gunawan. Jadi sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah penyakit. Nah, tapi memang akhirnya istilah depresi itu digunakan cukup kendor ya, cukup longgar. Sehingga kalau kita lagi merasa sebetulnya ya nggak depresi, namun ya lagi agak sendu gitu, kita langsung berkata, oh saya lagi depresi, atau orang itu lagi depresi. Ya, nah itu adalah istilah depresi dalam pengertian umum saja, itu perasaan yang lagi turun, lagi sendu. Namun sesungguhnya depresi itu sendiri sebuah penyakit. Nah, ciri-cirinya memang salah satunya adalah sendu, murung. Namun kalau mau dilabelkan depresi mesti ada ciri-ciri lain yang lebih kuat ya. Misalkan keinginan untuk hidup itu berkurang, semangat untuk menghadapi tantangan hidup benar-benar merosot, pengharapan akan masa depan sirna, tidak bisa melihat sama sekali harapan. Nah, dalam kasus depresi yang berat, maka muncullah gejala yang lebih serius, misalkan keinginan mengakhiri hidup karena merasa ya buat apa hidup tidak ada gunanya. Atau yang kedua adalah dalam depresi yang berat muncul delusi-delusi ya, mempunyai keyakinan bahwa ada orang yang sedang membicarakannya, ada orang yang lagi mau mengancamnya. Jadi orang ini dilanda ketakutan sekali. Nah, kadang-kadang dalam ketakutan itu dia juga ingin mengakhiri hidupnya. Nah, itu dalam depresi berat. Sebagian orang yang terkena depresi tidak terlalu berat, itu dalam istilahnya disebutnya distimia. Nah, dalam gangguan distimia atau depresi yang tidak terlalu berat, ya orang itu masih bisa bekerja, masih bisa bersosialisasi, tapi kelihatan sekali wajahnya sudah murung, tidak ada semangat, ya hanya melanjutkan hidup lah, hanya bertahan dalam hidup hari lepas hari, tapi tidak ada lagi tuh energi yang memotorinya, mendorongnya untuk mencapai sebuah target. Nah, kira-kira itulah depresi Pak Gunawan. Nah, apa ada bedanya dengan stres Pak Paul kalau orang bicara tentang stres itu? Stres sebetulnya adalah sebuah kondisi tertekan ya. Kalau penekannya sendiri kita sebutnya stresor, yaitu situasi atau kondisi yang menciptakan tekanan dalam diri kita. Kalau kita bilang saya sedang tertekan, saya itu stres, artinya ada suatu kondisi atau situasi yang menimpa kita sehingga kita tertekan. Tertekan itu sendiri bukanlah depresi, tapi keadaan tertekan yang berkepanjangan mudah sekali akhirnya membuat kita mengalami depresi, karena pada akhirnya kita merasa seolah-olah tuh hidup kita terhimpit ya. Tidak bisa lagi kita itu tuh rasanya bernapas dengan lega karena masalah kok terus datang ya, menghimpit hidup kita. Nah, lama-lama memang kita bisa mengalami depresi kalau kita terus-menerus tertekan. Nah, ini kalau kita sebagai anggota keluarga dan di dalam salah satu anggota keluarga itu mengalami depresi atau stres gitu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anggota keluarga kita juga harus mengerti ya, kadang-kala depresi ini bisa mengganggu orang kira-kira yang tua, tergantung populasi yang mana, orang tua, laki-laki atau perempuan. Jadi kita juga harus tahu kondisi mereka seperti apa dan apa penyebab depresi itu. Jadi ketika tahu depresinya karena apa, karena saya banyak mengalami pengalaman dengan banyak orang tua yang khususnya depresi, karena mereka biasanya sudah tidak kerja lagi karena di rumah jadinya nggak ngerjain apa-apa, akhirnya membuat mereka hidupnya tidak berarti. Jadi itu bisa membuat mereka depresi juga. Dan sebagai anggota keluarga kita
bagaimana bisa membantu mereka ya dengan memberikan encouragement, juga memberikan mereka kesempatan untuk keluar atau beraktivitas dengan keluarga. Jadi memang penting Pak Gunawan kita itu tuh mengenali penyebab depresinya, karena untuk bisa menolong penderita depresi, pertama-tama memang kita mesti mengerti dulu penyebabnya. Depresi bisa disebabkan oleh hal-hal yang bersifat eksternal Pak Gunawan. Contoh, seseorang yang di PHK, kemudian mencari pekerjaan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun tidak mendapatkannya. Nah, bisa jadi itu dia akhirnya akan mengalami depresi ya. Nah, penyebabnya jadi jelas, sesuatu yang bersifat eksternal dari luar dirinya. Nanti mungkin Ibu Winnie bisa memberikan masukan apa yang bisa kita lakukan ya kepada penderita depresi akibat masalah eksternal seperti ini. Tapi kadang-kadang depresi itu tuh bukan disebabkan oleh masalah eksternal, namun masalah internal. Masalah kejiwaan seseorang, yaitu yang berkenaan dengan bagaimanakah dia hidup. Ada orang-orang yang tidak bisa mengutarakan perasaannya. Apa yang dialaminya selalu ditelannya. Marah ditelan, sedih ditelan. Melakukan sesuatu, dia nggak suka sebetulnya, tapi disuruh orang, tetap aja dia lakukan. Nah, hal-hal itu tuh akhirnya membuat dia seperti busa yang terus menyerap tekanan, nggak bisa mengeluarkannya. Nah, akhirnya orang itu mengalami depresi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, untuk menolong dia keluar dari depresi, memang yang kita akan coba untuk ubah adalah kepribadiannya, cara dia hidup. Bahwa dia nggak bisa lagi seperti dulu, terus-menerus menerima. Dia harus belajar mengeluarkan apa yang diterimanya, sehingga perasaan-perasaan tersebut tidak mengendap masuk ke dalam dirinya. Tapi ada juga, Pak Gunawan, yang disebabkan oleh hal-hal yang lebih bersifat genetik, Pak Gunawan. Karena ada orang-orang yang memang membawa bakat atau kecenderungan untuk depresi. Misalnya, kalau salah satu orang tua kita mengalami depresi yang berat, memang ada kemungkinan potensi kita terkena itu lebih besar. Misalkan saya pernah membaca sebuah riset yang berkata, kalau kita dikandung oleh ibu yang tengah mengalami depresi, nah potensi kita terkena depresi akan meningkat. Nah, dalam kasus seperti itu artinya apa? Artinya adalah sejak lahir memang daya tampung terhadap stres kecil. Sehingga waktu kita mengalami stres, buat orang lain itu biasa-biasa, buat kita itu besar. Dan karena kita nggak sanggup menampungnya, kita ambruk dan mengalami depresi. Nah, jadi sebagai anggota keluarga atau sebagai penolong, kita mesti pertama-tama memastikan dulu ya, kira-kira penyebabnya apa tuh. Nah, nanti baru kita mencoba untuk menolongnya keluar dari depresi itu. Nah, apakah itu dimungkinkan kalau kita itu menanyakan kepada penderita depresi ini, orang yang sedang depresi ini, sebenarnya penyebabnya apa, Kak? Kamu bersikap seperti ini gitu? Kadang-kadang mereka bisa menjawabnya karena mereka mengetahuinya, tapi kadang-kadang tidak. Ya, ada anak-anak remaja misalkan yang mengalami depresi berat sekali. Waktu ditanya, ya tidak bisa menyebutnya, tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Nah, dalam hal seperti itu, kita mesti memang mengecek keluarganya. Apakah ada hal-hal dalam keluarganya yang membuat dia tuh akhirnya tertekan. Misalnya contoh yang klasik, kalau si anak dibesarkan di rumah di mana orang tua nggak berfungsi untuk menjadi orang tua bagi si anak. Mengapa orang tua tak berfungsi? Karena mereka sendiri dilanda masalah. Sering ya, misalkan tidak rukun, cekcok, atau mereka pun hidupnya sangat tertekan, susah. Jadi mereka benar-benar tuh terpaksa ya, hanya melihat yang di luar rumah, memfokuskan pada apa yang di luar rumah. Akhirnya anak-anak terbengkalai. Nah, dalam kondisi seperti itu si anak yang seharusnya menerima perhatian, kasih sayang, bimbingan dari orang tua, namun tidak menerimanya, sudah tentu dia akan kekurangan gizi, kasih sayang. Nah, dia rentan terhadap depresi. Apalagi dalam keluarga bermasalah, si anak itu didorong untuk memerankan peran sebagai penanggung masalah di rumah, menolong orang tua, menjadi anak yang super baik untuk menyelamatkan orang tuanya. Nah, dalam kondisi seperti itu si anak memang rentan terhadap stres.
sejak muda dia harus memikul beban keluarganya. Akhirnya masalah muncul yang nggak terlalu berat, benar-benar dia ambruk, mengalami depresi berat, nggak mau ke sekolah, nggak mau ketemu orang, bahkan ada yang mau membunuh diri. Nah, seperti itu Pak Gunawan. Ya, pengalaman Bu Beni bagaimana menangani anak-anak remaja yang depresi seperti yang tadi Pak Paul ceritakan itu, Pak? Ya, memang anak-anak seperti itu kan, itu juga yang tadi Pak Paul sudah sebutkan, mungkin ada dari internal juga karena genetik juga. Itu sebaiknya juga pertama-tama kita juga membawa mereka counseling ya, karena dengan counseling kita juga lebih tahu tentang mereka, bagaimana kondisi mereka sekarang, dan apa yang harus kita perbuat dari counseling itu akan ada follow up-nya. Jadi pertama-tama memang kita penting bawa mereka kepada psikologis untuk di terapi atau di counseling untuk mereka dulu. Setelah itu, setelah kita tahu gimana sebetulnya dalam diri mereka, baru kita bisa next step-nya gimana. Ya, ini memang masalahnya kalau penyebabnya genetik tadi yang Pak Paul singgung ya. Nah, ini kan orang tuanya sendiri tidak menyadari gitu bahwa anaknya ini depresi karena faktor genetik gitu. Jadi dia tidak akan, rasanya sulit untuk mendorong orang tua ini membawa anaknya ke psikolog atau psikiater ini. Nah, ini bagaimana? Mungkin kita juga bisa informasi dari guru atau mungkin saudara-saudara yang mungkin melihat ada perbedaan dia dengan anak yang lain. Juga informasi-informasi seperti itu yang pentingnya dari guru juga. Jadi kita perlu maksudnya kalau orang tua atau ada siapa dari keluarga yang melihat, bahkan dari mungkin di gereja atau bagaimana melihat ada sesuatu yang berbeda, mungkin kita bisa memberitahukan kepada orang tua, supaya orang tua juga melihat gimana bisa membawa anak. Dengan kata lain, kita mencoba menyadarkan orang tua lewat bukti-bukti yang lebih konkret gitu Pak Gunawan. Memang ya bisa dimengerti ya, mereka itu akan sulit ya berkata anak saya mempunyai masalah gara-gara faktor genetik gitu ya, bahwa salah satu dari kami atau orang tua kami mengalami depresi yang berat juga. Nah, sekarang anak kami mengalami hal yang sama karena adanya faktor keturunan itu. Mereka akan sulit menerimanya. Tapi ya pada akhirnya kita mesti menyodorkan ya bukti-bukti, masukan-masukan dari sekeliling. Jadi bukan hanya kita, tapi ada orang-orang lain juga yang memberikan pengamatan yang sama. Mudah-mudahan dengan cara itu si orang tua lebih bisa ya, lebih siaplah menerima fakta. Nah, sudah tentu kita akan mencoba menghibur hati si orang tua bahwa meskipun ya ada faktor keturunan, namun masih ada hal-hal yang bisa dilakukan. Tadi Ibu Winnie sudah tekankan, counseling itu salah satunya. Sehingga si anak diajar untuk nantinya mengembangkan daya tampung stresnya. Karena biasanya itulah penyebab utamanya yang kita sebut dengan faktor keturunan. Daya tampung stresnya itu lemah, sehingga dia mudah sekali terkena stres. Nah, itu yang kita mau ajarkan kepadanya, bagaimana mengatasi stres dengan cara yang sehat gitu. Misalkan mengajar dia untuk rekreasi, mengajar dia untuk cerita sama orang, mengajar dia untuk meminta pendapat orang, atau mengajar dia untuk bisa menahan stres dengan cara tidak mendengarkan apa yang orang katakan, jangan langsung menerimanya, atau menjauhkan diri dari situasi tertentu sehingga dia tidak harus akhirnya berhadapan dengan situasi yang menekannya itu, atau yang lainnya lagi menerima ya siapakah dirinya, keterbatasannya seperti apa, dan dia nggak bisa menuntut diri lebih tinggi daripada itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita mau ajarkan agar dia lebih dapat mengatasi stres dan daya tampung stresnya makin membesar. Ya memang pasien depresi ini kan biasanya tidak menampakkan gejala itu terus-menerus gitu, hanya pada saat-saat tertentu aja. Nah, lalu orang tua berkesimpulan nanti akan hilang sendiri ini, akan bisa diatasi sendiri ini. Jadi mereka tidak merasa perlu ini dikonsultasikan gitu loh. Seringkali orang tua atau kita ya katakan kita lah yang manusia, seringkali memang berharap ada sebuah penyelesaian yang alamiah, yang kita itu tuh nggak usah ngapa-ngapain, masalah akan hilang dengan sendirinya. Nah, sudah tentu ya kalau orang tua berpendapat seperti itu dan menolak bantuan kita, ya kita nggak bisa berbuat banyak Pak Gunawan. Tapi saya kira pada akhirnya kalau mereka menyaksikan kok anak mereka ini yang tadinya kok aktif, mau pergi, mau keluar dengan teman, sekarang diam di rumah, nggak mau ke sekolah, nggak mau bergaul,
Nah, bagaimanapun juga akhirnya si orang tua ya harus menghadapi fakta ya. Saya ada pertanyaan kepada Ibu Winnie. Misalkan si anak itu dalam keadaan depresi, ya tidak mau ke sekolah ya Bu Winnie, maunya di rumah. Apakah ada yang orang tua bisa lakukan tuh secara praktisnya supaya tetap meskipun dia di rumah dia bisa ya mengerjakan sesuatu? Ya memang susah ya kalau anak sudah maunya di rumah terus sampai nggak mau keluar rumah. Kita juga perlu memerhatikan mereka punya sehari-harinya gimana. Kadang-kala mereka karena terlalu banyak di kamar akhirnya tambah depresi. Jadi kalau orang tua bisa mengajak mereka keluar, ajak mereka berekreasi seperti yang Papa udah bicarakan, berekreasi atau bertemu dengan orang, karena orang depresi biasanya sulit untuk bertemu dengan orang. Salah satu yang kita bisa lakukan juga, misalnya sebagai terapi okupasi, kita membuat satu grup, jadi grup terapi untuk mereka bertemu dengan orang dengan kondisi yang sama. Jadi dengan grup terapi, kita juga membantu mereka seperti membicarakan tentang strategi-strategi yang mereka bisa lakukan, atau juga role play. Jadi kita role play dalam situasi ini apa yang mereka bisa lakukan. Jadi mengambil cara-cara lain. Jadi jangan depresi tapi bisa mengambil alternatif lain. Jadi kelompok itu kelompok yang sejenis ya, Bu? Sejenis, ya. ya. Jadi anak-anak remaja juga kalau bisa gitu ya. Jadi mereka juga bisa melihat mereka tuh tidak sendirian. Jadi mereka bisa lihat orang lain juga mengalami depresi dan mengalami situasi yang mirip dengan mereka, dan mereka bisa sharing atau bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Dan dalam kelompok itu tadi Ibu memberikan gagasan diadakan role play atau permainan peran ya. Jadi maksudnya menolong si anak yang depresi untuk membayangkan sebuah situasi real gitu ya. Iya. Terus ada stres, ada tekanan. Nah, bagaimana tuh menghadapinya? Nah, melalui peragaan peran langsung, contoh konkret, si anak mudah-mudahan belajar gitu ya. Iya, jadinya kita bisa brainstorming juga, saling memikirkan kalau dalam situasi apa yang kita bisa lakukan, dan mereka bisa saling sharingkan itu. Mungkin bagian yang tersulit itu adalah mengajak mereka keluar dari kamarnya itu. Iya, memang. Karena kebanyakan yang saya tahu itu mereka mengurung diri gitu, Pak. Jadi sulit sekali untuk memancing mereka keluar. Apakah ancaman itu akan menolong dia untuk bisa keluar? Artinya ditunjukkan kalau kamu terus begini, resikonya ini kita beberkan semua itu. Jadi ini kan semacam ancaman. Nah, ini resikonya memang adalah dia bisa keluar dari kamar atau makin parah gitu loh. Saya kira ancaman kalau masih bisa digunakan, gunakan, nggak apa-apa. Namun saya khawatirnya Pak Gunawan, kalau dia sudah mengalami depresi, dia nggak peduli lagi. Kita sebutkan nanti kalau kamu nggak ke sekolah, nanti kamu akan ketinggalan, nggak bisa mengejar, nanti kamu nggak naik kelas, dan sebagainya. Anak-anak yang depresi berat biasanya nggak lagi pusing dah pelajaran sekolah seperti apa. Jadi betul sekali yang Pak Gunawan katakan tadi, tugas terberat adalah membawa dia keluar dari kamar itu, membawa dia keluar rumah, bertemu dengan orang. Itu yang susah sekali. Maka mudah-mudahan ya dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu, si anak masih bisa dekat dengan salah seorang anggota keluarganya. Bisa itu kakak, paman, nenek atau kakek atau siapapun ya. Nah, kita minta bantuan orang tersebut untuk mengajak anak itu keluar. Sebab apa yang Ibu Winnie tadi katakan tepat ya. Kalau saja dia bisa keluar, itu akan memberi dampak memang. Ada sebuah kelegaan yang bisa dialami si anak itu ya keluar dari rumah. Apalagi kalau misalkan bersedia bertemu dengan teman-teman yang mengalami masalah yang serupa dalam sebuah kelompok. Kalau dia sampai mau, saya memang bisa bayangkan dampaknya itu sangat-sangat positif. Dia nggak merasa sendirian. Oh, ada anak-anak lain yang seperti saya. Oh, saya pikir hanya saya aja nih umur segini nih yang bisa kayaknya kok depresi, nggak mau ketemu orang, maunya kok di kamar aja, saya aneh sendirian. Oh, ternyata ada anak-anak lain yang tak aneh saya. Nah, itu tuh bisa menolong memang, Pak Gunawan. Iya, Pak Paul, seandainya anak atau orang tua ini yang lagi depresi ya, tidak tertangani dengan baik pada saat-saat dia depresi, akibat yang paling buruk apa, Pak? Depresi kalau terus berkembang, Pak Gunawan, menjadi depresi berat. Terus akhirnya melibatkan halusinasi, ya, membayang-bayangkan, mendengar suara, melihat sesuatu yang nggak ada dan sebagainya. Kalau itu terus berlanjut, memang akhirnya
depresi itu bergerak dari gangguan depresi masuk ke gangguan psikosis, ya, gangguan-gangguan yang lebih serius, yaitu ke skizofrenia, Pak Gunawan. Lama-lama dunianya makin tidak bersentuhan dengan realitas. Dia makin hidup di dalam kesendiriannya. Karena kan memang nggak ada kontak lagi dengan orang luar. Dia diam sendirian di rumah, di kamar. Akhirnya dia membentuk sebuah dunia yang terpisah. Nah, depresi berat akhirnya kalau nggak tertangani ya seringnya tuh pindah ke skizofrenia ada. Nah, ini Bu Weni, akhir-akhir ini di Tenggarai itu, orang yang menderita gangguan jiwa, ini menjadi tambah lama tambah banyak gitu. Nah, kita sebagai keluarga itu apa yang bisa kita lakukan? Ya sekali lagi keluarga juga harus bisa mengerti kondisi mereka gimana. Jadi mereka harus ngerti skizofrenia itu apa yang mereka ngalamin seperti apa. Dan sebetulnya itu buat mereka sulit untuk mengontrolnya juga ya. Karena mereka misalnya skizofrenia bisa mereka mendengar suara yang sebetulnya mereka tidak ingin dengar. Tapi kebanyakan dari suara yang mereka dengar secara negatif. Jadi orang tua juga mungkin cara penangannya lebih memberikan mereka support ya. Jangan mereka dibiarkan. Karena orang yang mempunyai depresi atau skizofrenia, mereka lebih ada condong pingin sendiri terus. Jadi semuanya akan gelap, di rumahnya gelap dan tidak mau makan pun tidak mau, menjaga dirinya sendiri pun nggak mau. Jadi gimana kita sebagai anggota keluarga bisa membantu mereka dalam hal-hal seperti itu yang mungkin di rumah memperhatikan, memberikan makanan segala macam. Ya kadang-kadang itu malah ada penanganan dengan dipasung itu. Beberapa waktu yang lalu kita seringkali membaca orang-orang yang mengalami itu dipasung. Nah ini penanganan yang betul atau keliru, Pak? Salah ya, ini memang cara-cara penanganan yang dilakukan itu di Eropa pada abad-abad pertengahan, Pak Gunawan. Jadi itu gangguan seperti skizofrenia adalah gangguan yang paling sering salah dilabelkan kepada orang. Misalkan dulu di abad-abad pertengahan di Eropa, mereka mempunyai keyakinan kalau orang terkena gangguan skizofrenia, maka itu disebabkan oleh adanya roh jahat. Maka ada yang misalkan nih ya, kepalanya dilubangi. Anggapannya adalah dengan dilubangi maka roh jahat itu akan keluar. Nah ya sudah tentu dilubangi kepala ya orang meninggal dunia. Atau ya menderita gangguan penyakit yang lain. Macam-macam ya. Nah skizofrenia memang adalah sebuah gangguan yang susah sekali dikontrol. Pikirannya berbeda. Hidup dalam alam yang berbeda. Diajak ngomong gak nyambung. Ngomong sendiri, tertawa sendiri. Ya, memang susah sekali gak ada lagi kontak dengan kita. Mudah-mudahan tapi sekali lagi ada seseorang di rumah yang dekat dengan dia. Sehingga meskipun dunianya dia udah terpisah, tapi kalau orang ini berbicara kepadanya, dia masih bisa dengar. Dia masih bisa memberi tanggapan. Nah kalau orang ini ada, orang inilah yang masih bisa ya masuk ke dalamnya. Memberi dia tahu, kamu harus mandi, kamu harus makan. Jadi hal-hal yang kecil yang tadi Ibu Winnie sudah singgung, hal-hal yang rutin itu tuh harus dilakukannya. Secara teratur, sikat gigi, mandi, makan. Nah, karena kalau enggak mereka enggak akan melakukannya. Jadi benar-benar kalau mereka enggak disuruh, mereka benar-benar akan diam begitu aja Pak Gunawan. Bisa diam di kamar itu tuh 24 jam. Malam pun enggak tidur seperti kalong. Nah, kadang-kadang dia nyanyi sendirian, tadi nangis sendirian. Maka sudah tentu merawatnya sangat-sangat susah, sangat letih sekali. Nah mudah-mudahan ada yang bisa ngomong seperti itu kepadanya. Nah seenggak-enggaknya ya dia bisa makan teratur, tubuhnya sehat. Nah kalau ada yang bisa ngomong, sering-seringlah ngomong dengan dia, ajak dia bicara sehingga dia tetap diingatkan dengan dunia realitas di luar dirinya itu. Karena dia sendiri pun kecapean. Tadi yang Bu Winnie katakan dia selalu mendengar suara, ada orang ngomong, dia nggak bisa matikan suara itu. Kayak radio yang terus-menerus berbunyi di kepalanya. Nah kalau bisa memang kita ngomong sama dia, langkah berikutnya memang harus ke psikiater. Harus ada obat yang bisa menolongnya untuk tidur, untuk rileks. Kalau nggak bisa tertangani betul. Ya itu biasanya kapan seseorang penderita seperti itu harus dirawat di rumah sakit jiwa Bu Winnie? Kak, memang sebetulnya kalau bisa secepatnya akan lebih baik ya. Jadi mereka kalau dirawat misalnya di rumah sakit,
sebagai terapi okupasi kita juga bisa membantu mereka. Jadi memberikan mereka aktivitas-aktivitas yang memang buat mereka berarti. Jadi merasakan mereka hidupnya juga berarti dengan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang itu. Iya, ada orang yang saya tahu itu yang setiap kali dia melahirkan, lalu dia kambuh gitu, sehingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ini apa ini Bu Weni? Mungkin karena waktu melahirkan dia harus tinggal di rumah, hanya berdua dengan bayinya, sehingga dia merasakan dunia ini jadi di rumahnya karena sendiri, karena skizofrenia ini terjadi kalau orang itu hanya bersendirian. Suara-suara itu mulai muncul, tapi kalau dia bersama-sama banyak orang, biasanya suaranya bisa hilang. Jadi mungkin karena dengan bayi tidak ada interaksi dengan orang lain, sehingga mungkin dia mulai mendengarkan suara-suaranya itu. Dengan kata lain, Pak Gunawan, kalau sampai seseorang setelah melahirkan terus kambuh, halusinasi dan sebagainya, penyebabnya bukanlah melahirkan. Ya, penyebabnya memang dia sudah menderita gangguan itu sebelum dia melahirkan, namun dikambuhkan waktu dia melahirkan karena tambah terputus dengan lingkungannya. Ya, Pak Paul, dalam hal ini Pak Paul, mungkin ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Di Mazmur 138 ayat 6, firman Tuhan berkata, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Orang yang depresi, orang yang skizofrenia, orang yang terpuruk, orang yang di bawah, orang yang merasakan dirinya juga terhina, keluarga juga mungkin merasa dia pun terhina. Tapi firman Tuhan mengingatkan, meskipun Tuhan itu berada di tempat yang tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Tuhan tetap melihat orang yang depresi, Tuhan tetap melihat orang yang skizofrenia. Di mata manusia mungkin mereka tidak berharga, tapi di mata Tuhan tetap berharga. Itu sebabnya Tuhan melihat dan Tuhan akan terus menolong kita yang mau menolong orang-orang yang menderita gangguan-gangguan itu. Ya, jadi masih tetap ada harapan Pak Paul buat orang-orang seperti ini. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih Ibu Weni. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Weni Sunaryo, Master of Arts, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga